Selamat sore Sobat Grid Auto, kembali lagi bersama saya Angga Raditya di Facebook Live Grid Auto. Kali ini kita akan bahas trik mudah nih ya, trik mudah saat ingin membeli velg bekas tapi ori. Nah ini sebenarnya sih sebenarnya cukup mudah ya. Kalau velg ori itu kan pasti selalu ada tulisan made in ya. Tapi nggak sekedar itu, hanya sekedar made in, karena ada lagi yang harus diperhatikan. Nah ini di depan saya sudah ada beberapa contoh velg-velg ori. Di sini ada Sparco, di situ ada ADV1, ini ada SSR Mesh, dan di situ ada OMRC. Nah ini yang perlu diperhatiin waktu beli velg bekas itu. Pertama, pastiin dulu kondisinya ya. Jadi kondisinya itu pastiin velg itu tidak pernah mengalami bekas servis ya. Ini contohnya, ini velg Sparco 9. Sparco 9 ini buatan Jepang, velg ori. Ini velg tupis. Kalau velg tupis Jepang terus ada sambungan begini, ini bukan bekas akal-akalan ya. Ini lebih ke las-lasan dari pabrik. Jadi kalau las-lasan masih seperti ini tandanya velg ini masih ori dari pabrik nih, belum pernah dibongkar, belum pernah diperbaiki. Karena ini las-lasan ini sekarang sudah bisa yang buka, jadi velgnya bisa ganti outer lips, ini bisa diganti, ini bisa diganti. Tapi kalau masih ori las-lasan begini, ini masih perawan, berarti ini velgnya nih. Nah terus kalau velg Jepang itu kadang dia suka ada yang tulisan made in Japan, kadang cuma tulisan Japan aja ya. Kalau ini tulisan Japan aja tapi di dalam dop. Nah tapi kalau velg ori itu biasanya dia bautnya tembus ya. Jadi ini ada baut-baut rivets, ini bisa dibongkar. Jadi kalau baut itu dibongkar, ini mukanya ini bisa dicopot. Nah ini kalau untuk yang Sparco 9 ori Jepang, itu perhatiinnya sebenarnya konstruksinya dia pasti pisah ya. Ini muka ini bisa dibuka, ini bisa kita lihat, ini ada celahnya. Jadi ini terpisah, bisa dibuka. Kemudian pastiin nggak ada bekas repairan yang parah. Nah ini contohnya, ini kalau yang ini SSR Formula Mesh. Nah ini perhatiin, jangan tergiur mukanya sama ganteng banget ya, step lip, kemudian dia desain mesh. Tapi perhatiin juga bagian belakangnya. Nah kalau tripis pabrikan dari Jepang itu biasanya sealannya begini ya, bening dia. Kalau ini udah pernah dibongkar, ini biasanya hitam, jadi hitam warnanya. Kalau yang ori pabrik ini masih bening seperti ini. Nah ini pastikan juga nggak ada bekas repairan ya. Bekas repairan tuh biasa di sini nih, 1, 2. Nanti saya tunjukin yang ada bekas repairan. Nah ini kalau ada bekas repair, biasanya ini sudah ada bekas las-lasan atau bekas dipanasi atau gosong. Atau enggak, si ininya udah hilang nih, si nutnya hilang. Nutnya ini kan mestinya kan lurus, nggak terputus. Tapi kalau sudah ada bekas repairan, dia bisa terputus. Nah kalau udah repairan tuh mesti ditanyain itu kenapa, apakah velg cuma retak, peyang, atau sudah pernah pecah. Kalau ini masih bagus banget ya, ini masih ori semua nih, bisa kita lihat warnanya masih utuh seperti ini. Wah, ada sarang laba-labanya di belakang. Nah kemudian kalau velg-velg tripis itu juga mesti perhatiin di bagian ujung-ujung sininya, karena biasanya ada retak rambut, biasanya retak segini. Itu jamak sih di velg-velg yang multipis seperti ini, tuh jamak banget terdapat retak rambut di bagian ujung pelek seperti ini. Nah kemudian kalau peyang-peyang sih biasanya normal ya. Kalau di sini velg-velg begini ada peyang sih normal sebenarnya, karena itu masih bisa direparasi asal peyangnya tidak parah sampai ngelipat. Nah kemudian saya akan tunjukkan ya salah satu velg yang ada bekas repair, bekas retak, tapi itu retaknya di palang. Nah ini kalau velg bekas retak di palang pasti ada bekas tidak wajar di bagian palangnya.
Nah ini bisa kita lihat ya, nih kita lihat lekukannya agak beda dengan lekukan palang lainnya ya. Palang lainnya kan normal, tegas ya. Kalau udah ada repair-repairan biasanya lekukannya itu agak aneh dia. Karena kalau retaknya di sini, ini berarti sudah ditambah daging. Kemudian sisa las-lasannya itu, si gumpalan lasnya itu akan diamplas, dipotong, digerinda hingga rata. Jadi bekasnya pasti akan terlihat seperti ini. Ini velg ini kena retak di palang ya, tipis. Cuman ini sudah diperbaiki, cuma kita bisa lihat bekasnya. Nah ini salah satu yang sobat Grit Auto mesti perhatikan. Kalau velg ada palang yang cukup mencurigakan, seperti kok desainnya agak keriting ya, kok palangnya keriting ya kan. Kalau velg normal itu kan palangnya seperti ini, normal tuh, lurus semuanya ya kan. Tapi kalau satu palang agak keriting seperti ini, bisa dipastikan dia pernah mengalami perbaikan di bagian palangnya. Nah kemudian kalau udah retak palang seperti ini sebenarnya agak sulit diperbaiki ya, karena ketika diperbaiki dia bisa retak lagi sewaktu-waktu. Nah terus sekarang tips kalau mau beli velg Mercy yang ori, karena velg sekarang ini kan banyak banget replikanya. Velg sadar pun sekarang udah ada replikanya. Tapi kalau pengen beli velg yang ori itu gimana sih? Velg bawaan mobil tapi ori. Nah kalau velg ori bawaan mobil yang masih ori Jerman atau ori pabrikan, biasanya di belakangnya itu ada part number. Nah ini bagian belakangnya, biasanya dia ada stempelnya. Sorry, ini kita geser dulu ya velgnya ya. Nah tuh biasanya ada tulisannya, nih agak kotor, ada tulisannya Borbet, dibikin oleh Borbet, pabrik Borbet. Dan ini biasanya ada data-data yang lain ya. Kalau velg ori bawaan pabrik itu biasanya speknya lengkap. Nah ini kadang tulisannya cuma Jermani, nggak selalu made in Germany kalau velg pabrik, karena sekarang bisa dibikin di Jerman atau Belgia. Tapi yang jelas dia ada part numbernya. Nah ini part numbernya nih. Kalau velg ori yang copotan pabrik itu pasti ada part number. Kalau yang udah replika kan sekarang banyak velg-velg Taiwan yang model mirip orinya mobil, mirip bawaan pabrik mobil. Nah itu biasanya nggak ada part number nih, part numbernya di sini nih. Itu bedainnya. Kemudian kalau dari spek lainnya lebih ke ini sih, lebih banyak biodata atau spesifikasinya. Kalau yang velg-velg buatan Taiwan biasanya cuma ada spek sama offset aja. Kalau yang model ini modelnya C-Class, ini belang ya. Dia bisa 8,5, 17, 8,5, offset 58. Nah kalau dopnya, dop ori Mercy itu dia bahannya beda ya. Kalau yang biasa tuh kan ada kawat keliling. Kalau yang ini nggak ada, kaki doang utuh. Masih ori dopnya. Dopnya ini cukup mahal harganya. Kemudian oh ya, dan untuk velg EDV ini walaupun velg ini sebenarnya asli Amerika, tapi velg ini ternyata tidak ada tulisan Made in Amerikanya. Jadi kalau EDV1, kemudian Rotiform atau DPE atau iForce, barang-barang Amerika gitu, itu nggak ada tulisan Made in Amerika dan nggak ada spek-spek yang tertulis di belakangnya, karena semuanya dipesan secara custom. Jadi tidak ada alat untuk mengetrik manual di punggung velgnya. Itu kenapa velg Amerika yang forging jarang banget yang ada tulisan full speknya. Ini kan ada full speknya nih, ada full spek. Kemudian ini juga ada speknya tuh ditulisin. Tapi kalau velg Amerika nggak ada tulisan kayak gini ya. Jadi kalau velg Amerika itu biasanya nggak selalu ada tulisan Made in Amerika ataupun merek EDV1-nya. Tapi bukan berarti dia Taiwan ya, karena Taiwan juga suka begini nih. Karena juga suka nggak ada tulisan-tulisannya.
Nah itu aja sih sebenarnya Sobat Giroto yang mesti diperhatikan saat membeli velg bekas tapi ori. Jadi perhatikan dulu pertama bekas kerusakan. Bekas kerusakan biasanya ada peyang. Peyangnya di ujung-ujung sini. Kalau peyang di sini tuh masih wajar banget ya. Nggak usah parno atau gimana. Karena kalau peyang tuh pasti ya namanya velg dipakai jalan pasti akan mengalami benturan dan bisa meningkatkan resiko peyang. Tapi peyang itu bisa diperbaiki. Kalaupun ada retaknya usahakan retaknya kecil, retaknya vertikal begini. Jangan retaknya sampai segini atau retaknya begini. Nah itu jangan, itu velgnya sudah pecah ibaratnya. Jadi kalau cuma retak rambut segini itu masih bisa diperbaiki dan tidak berpengaruh ke konstruksi velg. Tapi kalau sudah melintang seperti ini, itu sudah pecah. Nah kemudian untuk velg-velg yang multipis seperti ini, perhatikan silennya pabrikan atau tidak, atau silennya bocor atau tidak. Karena kalau bocor itu biasa dari sini, karena silen yang sudah nggak elastis ya, jadi dia udah agak ngeras, jadi suka bocor halus dari sini. Nah ini contoh velg Sparco 9 yang masih pabrikan, masih las-lasan pabrikan. Nah ini bisa, ini yang masih ori. Jadi kalau velgnya las-lasan seperti ini bukan bentuk akal-akalan ya, tapi ini adalah dari pabriknya sendiri. Memang dibikin seperti ini karena ini velg dengan konstruksi ininya terpisah sebenarnya, tapi disatuin oleh las. Nah itu aja Sobat Giroto untuk tips membeli velg bekas tapi ori. Jadi perhatikan juga kondisi sekitar velg. Dan kalau bisa beli di tempat yang terpercaya agar Sobat Giroto lebih nyaman saat bertransaksi. Oke Sobat Giroto, terima kasih telah menyaksikan tips mudah membeli velg bekas dan ori. Jangan lupa di like, di komen, dan di share.